Dan bagaimana proses perencanaan berlangsung? Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan di masa depan dan menyusun langkah-langkah terbaik untuk mencapainya. Dalam perencanaan ada beberapa tahap penting, yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun data, menganalisis kondisi, menyusun tujuan, memilih alternatif solusi, menyusun rencana akhir, lalu melakukan implementasi serta evaluasi. Semua langkah-langkah ini memastikan pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. Mengapa perencanaan itu penting dalam pembangunan? Karena dibutuhkan dapat mengatur sumber daya yang terbatas, mengurangi resiko, dan mengarahkan pembangunan agar sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu, dengan adanya perencanaan yang baik, sebuah kota atau wilayah bisa berkembang dengan efisien, berkelanjutan, dan memberikan kualitas yang lebih baik bagi penduduknya. Sejarah perencanaan wilayah kota di Indonesia. Itu semua berawal dari era masa kolonial Belanda, atau lebih tepatnya masa 1960. Dan ITB ada sebagai pelopornya atau awal-awal di mana perencanaan wilayah dan kota di Indonesia itu mulai terbangun. Saat Indonesia telah merdeka, lebih tepatnya pada tahun 1945, ilmu prodi PWK sudah semakin berkembang. Itu bisa terbukti karena mereka sudah mulai mencakup beberapa aspek seperti ilmu tata ruang, ilmu tata lingkungan, dan ilmu tata wilayah. Dan itu semua tidak terlepas dari jasa para guru lokal dan juga guru-guru yang ada di luar negeri. Beberapa tahun kemudian di Indonesia, prodi PWK atau perencanaan wilayah kota sudah semakin luas, semakin berkembang, semakin maju, karena banyak universitas di Indonesia seperti Brawijaya hingga ITERA memiliki prodi tersebut. Dan ini membuktikan bahwa ilmu PWK atau prodi perencanaan wilayah kota sangat berkembang di Indonesia, mulai dari tahun sebelumnya hingga sekarang, bahkan yang pastinya di masa depan. Aspek keprofesian dan peluang kerja sebagai perencana di masa depan. Jadi yang pertama itu aspek keprofesian. Yang pertama kemampuan analisis tata ruang atau mengolah data kependudukan, lahan, dan juga lingkungan. Yang kedua perancangan ruang, membuat rencana tata ruang, mendesain kawasan, dan juga konsep pengembangan wilayah. Yang ketiga penguasaan regulasi, seperti membuat rencana tata ruang wilayah atau RTRW, rencana detail tata ruang atau RDTR, membuat perizinan, dan kebijakan tata ruang. Selanjutnya peluang kerja di masa depan. Yang pertama ada sektor pemerintah, yaitu seperti di Bapeda, Dinas Tata Ruang, Dinas PUPR, dan juga ATR BPN. Yang kedua ada di sektor konsultan, yaitu sebagai perencana wilayah kota, transportasi, lingkungan, dan infrastruktur.
yang perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Wilayah cakupannya lebih luas seperti provinsi atau kabupaten, fokus pada hubungan antar daerah, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya. Sedangkan kota cakupannya lebih sempit, fokus pada tata ruang kota, penggunaan lahan, transportasi kota, dan infrastruktur perkotaan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan substansi kajian dan ruang perencanaan wilayah dengan perencanaan kota. Jadi yang pertama, perencanaan wilayah. Substansi kajiannya yaitu skala besar seperti provinsi, kabupaten. Fokusnya pada ekonomi wilayah, jaringan infrastruktur antar kawasan, dan potensi sumber daya. Ruang perencanaannya yaitu wilayah yang luas dan beragam seperti desa sampai kota, dan juga mengatur hubungan antar kawasan. Selanjutnya ke perencanaan kota. Substansi kajiannya yaitu skala kota atau kawasan. Fokusnya pada tata guna lahan kota, transportasi kota, permukiman, dan kualitas lingkungan perkotaan. Ruang perencanaannya adalah area kota atau bagian kota seperti kecamatan, pusat kota, kawasan khusus. Sekian. Contoh isu dan permasalahan yang bisa diangkat dalam kajian perencanaan wilayah kota. Yang pertama itu adalah kepadatan penduduk dan pemukiman kumuh, kemacetan dan masalah transportasi, alih fungsi lahan, drainase buruk, banjir dan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan pusat atau pinggiran. Ini saya memahami bahwa perencanaan bukan hanya tentang menggambar peta, tetapi proses strategis yang mengatur ruang agar aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, saya perlu memperdalam pemahaman tentang SIG, regulasi tata ruang, teknik analisis spasial, penyusunan dokumen rencana, serta pendekatan perencanaan partisipatif. Semua ini akan menjadi fondasi penting untuk membuat perencana yang mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah dan kota ke depan.